Hai, balik lagi di Multi Only di mana kita bahas Gundam suka-suka. Dan kali ini kita akan review si HG Hi-Nu Frape Bootleg. Setelah kita kemarin nge-review si Hi-Nu Gundamnya, dan sekarang muncul nih si Hi-Nu Gundam Frape Bootlegnya. Dan jujur ini harganya nggak jauh beda dibandingkan dengan Hi-Nu-nya. Dan menurut kalian mendingan beli yang sana atau yang sini? Kita langsung aja cek reviewnya. Nah, jadi di box artnya tuh kayak gini. Ini cukup keren sih menurut gua ya. Di sini ada si Hi-Nu Frape ketika udah selesai kita rakit nih kayak gini. Kemudian ini ada siluet si Hi-Nu Frape-nya dan ini kayaknya ini aksesoris dari backpacknya. Kalau misalkan kita gabungin tuh jadi bentuk pesawat kayak gini. Di sini ada tulisan HG-nya, kemudian di sini tulisan RX-93 V2V Hi-Nu Fighter. Jadi mungkin di sini yang dimaksudkan dengan frame-nya. Dan di sini ada tulisan Tatsuya Yuki. Mungkin ini dia dirakitnya sama si Tatsuya Yuki atau si Meijin Kawaguchi. Nah, untuk di sampingnya, ya ini keren banget sih. Ini action pose dan detailing-detailingnya dari si Hi-Nu Frape-nya. Dan ini dia nih, ini dia backpacknya. Ini kayak burung kayak gini ya. Kemudian di sini udah pasti ada siluet dari box art depannya kayak gini. Di sini cuma ada rear view dan front view-nya nih. Kemudian di sini tulisan-tulisan Cina yang menurut gua nggak tahu apa artinya. Dan dari paket pembeliannya kita dapat apa aja. Jadi kita dapat, nah ini ada satu kantong kayak gini. Kemudian ini ada stand base-nya dan decals-nya nih. Kita dapat tetap ada decals-nya. Kemudian ini kantong terakhir. Jadi kita dapat 3 kantong kayak gini. Dan ada satu manual book. Jadi XF02. Ya menurut orang-orang sih ini Xingfeng ya. Cuman gua nggak tahu apakah benar ini Xingfeng atau bukan. Yang kita dapat dari kantong plastiknya, kita dapat satu buah stiker, satu buah decals yang sama kayak Hi-Nu bootlegnya. Kemudian satu bungkus part stand base dan satu buah manual book stand base-nya. Dan kita dapat runner yang cukup banyak, yaitu 9 runner termasuk runner PC-nya. Cetakannya menurut gua udah rapi banget dan bahannya udah lumayan bagus. Dan untungnya nih, part wise-nya itu aman yang ini. Nggak kayak kemarin si Hi-Nu, wise-nya tuh patah. Dan gue juga suka banget sama warna birunya, kayaknya mirip banget sama Bandai. Nah, kita bahas masalah perakitannya. Yang menurut gue sih Hi-Nu Frape Bootleg ini adalah one of the best kit bootleg untuk sekarang nih. Untuk masalah proses perakitannya. Karena kenapa? Ya manual booknya gak ada masalah. Dan snafitnya itu udah enak banget. Gampang banget nyatuin part satu dengan part yang lainnya. Stikernya juga potongannya udah bagus banget, udah rapi. Paling yang jadi masalah adalah stiker gedenya yang untuk di backpacknya itu lama-kelamaan kadang pinggirannya suka ngeletek, tapi tinggal lagi kita rapiin lagi sih. Simline dan nombaknya juga udah bagus banget, udah tersamarkan dengan sangat-sangat rapi. Paling ada satu kendala nih, yaitu di part bagian si fuel tanknya. Ini tuh part untuk nempelin si beam sabernya itu agak ada yang nonjol kayak gitu. Itu harus dirapihkan dulu, baru dia bisa dipasang. Selain masalah yang tadi, gue sangat menikmati selama proses perakitannya. Nah, setelah selesai dirakit, ini semua yang akan kita dapatkan. Jadi aksesorisnya lumayan banget sih menurut gua. Dan pertama kita dapat body unitnya yang bener-bener keren sih. Karena gua nggak punya bandainya, jadi gua nggak tahu nih perbedaannya dengan yang aslinya. Tapi yang jelas, ini kualitasnya udah bagus banget untuk ukuran bootleg. Dari segi desain dan kerapihan detailnya ya. Padahal segini aja gue belum pasangin decals. Gimana kalau gue pasangin decalsnya? Nah, ini dia kepalanya, cakep banget bentuknya. Padahal cuman beda di vivinnya aja, tapi kesannya udah beda jauh banget. Begitu pula dengan bodinya, jauh lebih keren dibandingkan versi Hi-Nu yang biasanya. Dengan ujung dada yang lebih menonjol dan ada tambahan sensor di bagian dadanya. Jadi terasa lebih modern bodinya. Dan untuk shoulder pad bentuknya udah beda jauh dari Hi-Nu yang biasa dan gue lebih suka yang ini. Bentuk tangan kirinya sama aja, tapi tangan kanan ada tambahan armornya di sini dan lebih keren lagi. Waist depan hampir sama kayak gini, kecuali bagian tengahnya sini nih. Kemudian
Waist samping part birunya lebih panjang dan waist belakang sama sekali berbeda. Ini kayaknya ambil dari waistnya Jegan menurut gua. Untuk bagian kaki, tidak banyak perubahan dari versi Hainu-nya. Jadi perubahannya hanya di telapak kakinya saja yang terasa lebih modern dan lebih tinggi. Dan lebih keren juga tentunya. Dan salah satu desain yang paling berubah adalah bagian backpacknya yang kelihatan sama cuman di funnelnya aja. Jadi lainnya itu berubah. Nah, batang sayapnya lebih panjang atau lebih lebar karena ada tambahan part extension-nya. Nah, tempat penyimpanan beam sabernya jadi part warna putih, kemudian part di tengahnya sini bentuknya berubah jadi bentuk kepala burung. Dan fuel tanknya diganti dengan pedang. Dan looks secara keseluruhan backpacknya jauh-jauh lebih keren dan lebih sangar dibandingkan Hainu yang biasanya. Yuk kita cek artikulasinya. Jadi kepalanya cuma bisa ke atas ke bawah kayak gini, terus patah kiri patah kanannya kayak gini, tapi dia itu nggak bisa diputar 360 derajat. Nah, shoulder padnya cuma bisa digerakin seperti ini. Rentangan tangannya lumayan dan bicepnya bisa diputar. Kemudian tekukan tangannya ini udah kayak gini nih, lumayan banget sih. Dan tangannya bisa diputar. Pinggangnya cuma bisa diputar kayak gini aja. Waist depannya bisa dikedepanin sedikit aja dan waist sampingnya gerakannya cuma begini aja nih. Rentangan kakinya ini segini aja, tapi ini udah lumayan bagus karena dia itu ball joint. Kedepannya jauh banget kayak gini, tapi ke belakangnya ini mentok ya. Tekukan kakinya juga udah bagus banget kayak gini. Nah, pergerakan kakinya, telapak kakinya udah luas kayak gini. Dan backpack tengahnya bisa ke atas ke bawah, dan mulutnya itu bisa dibuka juga kayak gini. Nah, selain itu, si sayapnya bisa ke depan ke belakang kayak gini. Join yang atasnya juga sama nih, bisa ke depan ke belakang kayak gini. Dan dia juga bisa diputar kayak gini nih. Selain itu, dia juga bisa ke atas ke bawah juga. Kemudian, nah ini part putihnya bisa dibuka kayak gini. Dan funnelnya cuman yang atas doang yang bisa digerakin kayak gini. Dan bisa dicopot juga. Dan berubah jadi funnel kayak gini nih. Nah, selanjutnya fuel tanknya bisa bergerak kayak gini. Join si HG Hainu Free Bootleg ini mantep banget, enggak ada yang loose. Tapi untuk berdiri dia agak susah karena keberatan backpacknya. Tapi tenang aja, kita udah dapet stand base-nya kayak gini untuk nopang si Hainu Free ini, jadi nggak usah khawatir. Nah, ngomong-ngomong masalah build quality-nya nih, setelah gue tadi puji-puji ternyata ada juga kekurangannya. Pas gue udah mau cobain pose-posenya, ada beberapa bagian yang gampang copot partnya. Dan itu cukup ganggu sih menurut gue. Contohnya kayak di Vivin-nya gini, kemudian di shoulder pad-nya juga sama, di waist-nya juga sama, dan terutama di pinggangnya. Ini ganggu banget untuk bagian pinggangnya. Beralih ke tingginya, jadi si Hainu Free Bootleg ini cukup tinggi dengan 14,5 sentian sampai ke kepala dan bisa sampai 18 sentian kalau sayapnya juga dihitung. Dan ini dia perbandingan dengan entry grade RX78 yang terlihat kecil. Dan ini perbandingannya dengan si entry grade Nu Gundam yang ternyata Nu Gundam lebih tinggi sedikit dibandingkan si Hainu Free ini. Dan ini perbandingan dengan HG Aerial. Dan ini terakhir kita bandingkan dengan Hainu Gundamnya. Dan kelihatan banget kan perbedaannya, si Hainu Free ini jauh-jauh lebih keren secara bentuk dibandingkan Hainunya. Nah, kalian setuju gak sama gua? Selanjutnya kita dapat sepasang tangan mengepal, sebuah tangan untuk menembak, dan sebuah rifle seperti ini, sebuah bazooka seperti ini, dan sepasang beam saber yang sayangnya efeknya cuma satu aja. Dan beam sabernya bisa kita pasang di backpacknya kayak gini. Nah, kita juga dapat shield dengan bentuk yang sama sekali berbeda dari Hainu biasa, yang bentuknya udah kayak pesawat ya. Dan dengan konektor ini, kita bisa taruh backpacknya dengan copot part ini, dan kita pasang di sini nih. Nah, menarik ya bentuknya. Kemudian selanjutnya bagian sini bisa kita copot dan kita gabung sama beam sabernya dan jadilah pedang kayak gini. Dan ujung pedangnya pun bisa kita tambah efek beam sabernya kayak gini. Selanjutnya kita dapat part extension kayak gini. Dan kalian tahu fungsinya buat apa? Ini buat bikin burung loh. Jadi part putih di tangan kita copot dan kita taruh di kakinya kayak gini. Nah, selanjutnya setelah kita pasang kayak gini, nah bagian backpacknya kita copot-copotin kayak bagian sayap,
part bagian tengahnya di sini dan fuel tanknya juga. Nah, kemudian konektor shieldnya kita copot, kemudian bagian sampingnya kita copot juga, dan si boosternya kita copot dan kita taruh si fuel tanknya nih. Kemudian kita taruh lagi di bagian backpacknya. Nah, jadinya kayak gini nih. Nah, ini kepalanya kita pasang di sini, kemudian kakinya kita pasang lagi, dan kemudian terakhir adalah sayapnya kita pasang kayak gini. Dan jadilah burung kayak gini. Ini surprisingly ini keren banget dan gue suka banget sih. Nah, ini menurut kalian gimana? Dan di mulutnya kita bisa pasang si beam sabernya kayak gini. Nah, ini dia High-Nour bootleg dengan aksesorisnya. Dan gue nggak bisa berhenti takjub sama desainnya. Gue suka banget. Tapi gimana dengan playability-nya? Dan menurut gua part-part yang suka copot tadi cukup mengganggu sih. Tapi untungnya setelah dilem nggak ada masalah sebetulnya. Tinggal akalin pinggangnya aja atau hati-hati pas gerakin. Selain ini cukup memuaskan sih. Walaupun artikulasinya nggak sehebat HG keluaran terbaru, tapi dengan gimmick-gimmicknya yang oke banget, jadi gua cukup puas lah. Apalagi inget decalsnya belum gua pasang. Bayangin gimana kerennya kalau udah gua pasang decalsnya. Ini pasti keren banget. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini, si High-Nour bootleg ini menurut gua ini cukup worth it sih. Proses perakitannya cukup menyenangkan, desain dan detailnya tuh gokil banget. Gimmicknya, mantep banget. Ya paling minusnya yang tadi, ada beberapa part yang gampang copot dan kalian wajib punya lem semen buat lem part-part yang copot yang tadi. Itu aja sih review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian itu teracuni. Salam satu Gundam dan bye-bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selanjutnya kita review apa ya? Kayaknya si Unicorn Perfectability bootleg oke juga nih.